Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta kepada kelas untuk menyiapkan dan berdoa sebelum dimulai. Silakan, Mas. Perhatian, Siap. siap. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Saya absen dulu ya. Amansyah, Hadir Pak. Amri, Hadir Pak. Andi Aini, Hadir Pak. Andi Kiswa, Hadir Pak. Akila, Hadir Pak. Bella Febriana, Hadir Pak. Dewi Hasnia, Hadir Pak. Dinara Karmelita, Hadir Pak. Erni, Muhammad Rifkan, Hadir Pak. Nur Alifia, Hadir Pak. Nur Afika, Hadir Pak. Nur Hafiza, Hadir Pak. Raisa, Hadir Pak. Salwa Rabi, Hadir Pak. Siti Fahira, Sukmawati, Hadir Pak. Sulistia, Hadir Pak. Wira Saputra, Sakia, Hadir Pak. Salva. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, berikutnya setelah kita belajar sebelumnya, jadi hari ini kita belajar materi yang terbaru, yaitu SPLTP. Ada yang tahu SPLTP itu singkatannya apa? Sistem Persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ini adalah salah satu pelajaran yang pernah kalian pelajari di tingkatan SMP, tapi masih sekedar mengetahui bentuk persamaannya itu seperti apa. Ya, di tingkatan SMP dua variabel, berarti variabel yang dimaksud itu apa atau apa yang sering muncul seperti variabel X, variabel Y, variabel A, B, atau menggunakan nama hewan seperti sapi dan kerbau. Misalkan, ada makanan kambing dan bawang. Sama di beda nih variabelnya kalau bilang tiga kambing ditambah tiga bawang. Kenapa? Karena yang disebut itu adalah variabel berbeda. Dan ketika menjumlahkan atau mengurangkan variabel yang tidak sama, maka itu tidak bisa dioperasi. Misalkan 3 sapi tambah 3 sapi, bisa tidak? 3 sapi tambah 3 sapi? Bisa. Sama dengan 6 sapi. Yang tidak bisa itu 3 sapi tambah 2 kambing. Maka jawabannya adalah 3 sapi tambah 2 kambing. Nah, pembelajaran hari ini di tahun ajaran barunya di semester ganjil, kita akan mempelajari materi lanjutan yaitu sistem persamaan linear dua variabel, tetapi mengintegrasikannya menggunakan AI. Tahu AI? Apa kepanjangannya AI? Artificial Intellectual. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut intelektual. Itu apa artinya? Kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial. Oke, supaya lebih paham, kita tonton dulu video terkait apa itu AI. Tonton terlebih dahulu mengenai penjelasan tentang AI. Apa itu AI?
AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga baik digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya, fitur Pinterest pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Beberapa foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau kalian terbiasa memantau konten foto, misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari musik. Jika di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, yang lain pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI yang dipelajari dan disesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada banyak proses untuk menganalisis foto yang paling cepat dari perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk menjalankan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih lucu dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Oke, jadi itu tadi pengertiannya. Apa itu AI? AI adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Nah, jadi ini AI bukan manusia. Selanjutnya kita masuk ke materi. Topiknya adalah sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDP. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menyusun model matematika dari soal cerita berbasis SPLDP, kemudian menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan berbagai metode seperti metode eliminasi, substitusi, sama apa lagi yang sering digunakan waktu itu? Metode grafik. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan alat berbasis AI. Kita akan praktekkan penggunaan AI, salah satunya Photomath atau ChatGPT yang paling sering untuk memverifikasi hasil atau jawaban kalian. Kemudian yang keempat adalah berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan soal kontekstual. Jadi setelah Pak Guru menjelaskan satu soal menggunakan dua metode eliminasi dan substitusi, saya akan bagi ke beberapa kelompok. Kelas ini bisa saya bagi 4 kelompok. Kita masuk ke materi inti ya. Pertama adalah pengertian. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan yang memiliki tentu dua variabel. Variabel itu entah itu variabel x atau y, dan persamaan itu harus dua-duanya sama variabelnya. Tidak seperti misalkan x dan y persamaan pertama, kemudian persamaan kedua bukan a dan b, tapi harus sama x dan y dan x dan y. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. 2x tambah 3y sama dengan 12. Kemudian x kurang y sama dengan 2. Pertama kita gunakan metode eliminasi. Metode eliminasi. Apa artinya itu metode eliminasi? Apa artinya kalau mendengar kata eliminasi? Menggugurkan atau menghabiskan. Ya. Kita menghabiskan salah satu variabel terlebih dahulu, bisa x, bisa y. Kita sepakati dulu, kita habiskan variabel x. Di sini koefisiennya 2, di sini 1. Berarti persamaan 1 saya kali berapa? Kali 1. Kali 1. Persamaan 2 Kali 2. Kali 1 kali 2. 2x tambah 3y sama dengan 12. 2x kurang 2y sama dengan 4.
Ditambah atau dikurang? Kurang. Dikurang. Kenapa? Karena di sini yang mau dituliskan adalah X dan tandanya sama, sama positif. 2X kurang 2X habis. Habis. 3Y dikurang min 2Y. Negatif ketemu negatif. Positif. Sama dengan 8. Maka Y sama dengan 8. Oke. Selanjutnya kita mengeliminasi variabel Y. Sini 3, di sini 1. Berarti persamaan 1 saya kali berapa? Kali 1. Persamaan 2 saya kali 3. X tambah 3Y sama dengan 12. 3X kurang 3Y sama dengan 6. Oke. Ditambah atau dikurang? Ditambah. Kenapa ditambah? Karena tandanya berbeda. 1 plus, 1 minus. Oke. Jadi eliminasi itu tidak semata-mata dikurang ya. Habis. 2X tambah 3X sama dengan 18. Maka X sama dengan 18. 5. Unang penyelesaiannya adalah X, Y. X-nya 18 per 5. Y-nya adalah 8 per 5. Sampai sini paham? Ya, selanjutnya kita ke metode substitusi. Metode substitusi berarti mengeluarkan salah satu variabel. Kalau kita lihat persamaan 1 sama 2 yang mana sederhana? Persamaan 2. Kita ambil persamaan kedua. X kurang Y sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 tambah Y. Ini persamaan 2. Persamaan 2 kita substitusikan ke persamaan 1. Tuh. Sama 1. 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kita ganti variabel X-nya. X adalah 2 tambah Y. Kalau bentuknya seperti ini berarti dikali masuk. 4 ditambah 2Y tambah 3Y. 2Y tambah 3Y. 5Y. 12 kurang 4. 8. KY sama dengan 8 per 5. sama. Sama. Nilai Y ini kita kembali substitusi ke persamaan ke 2. X sama dengan 2 tambah Y. 2 ditambah 8 per 5. Gimana cara cepatnya ini? 2 kali 5 10 tambah 8 14 per 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 18 per 5, 8 per 5. dan terbalik himpunan penyelesaian itu X, Y. jangan Y, X itu. Oke. Kemudian setelah itu, setelah kita menjawab soal ini menggunakan cara manual atau kecerdasan kita sendiri, kita verifikasi jawaban kita menggunakan AI. Coba kita perhatikan ya. Saya copy ini. Jadi cara menggunakan salah satu fitur AI seperti ChatGPT, kita mulai dari perkenalan diri dulu, ya. Seperti ini. Karena saya kebetulan menggunakan akun sendiri, ini ya. Bagian bawah. Ini. Jadi dia sudah mengenal.
Nah, kita sapa dulu dengan menggunakan kata halo. Nah, dia say halo Pak Ari. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Nah, kita sebelum kita tanyakan ke inti soal, paling tidak kalian ngasih clue dulu. Clue-nya seperti apa? Clue-nya kita bisa tulis seperti ini. Saya hari ini belajar matematika dengan materi SPLDP, supaya dia dulu tahu, wah bagus sekali materi SPLDP. Dia sudah tahu singkatannya. SPLDP itu adalah sistem persamaan linear dua variabel. Menggunakan metode substitusi atau eliminasi atau latihan soal. Jadi dia sudah verifikasi dari awal. Dia bisa memprediksi apa mau ditanyakan ini. Jadi biasa itu kalau langsung to the point dengan langsung menanyakan soalnya, itu terkadang jawaban yang dikasih itu tidak sama. Kenapa? Karena yang menurutnya itu SPLDP bukan seperti yang kita maksud. Lain dia kepanjangannya yang kita maksud. Nah, tapi kalau ini sudah tepat, maka kita bisa langsung tanyakan dengan soal yang tadi. Saya punya soal seperti berikut. Bagus, ini contoh soal SPLDP yang tepat. Yang pertama dia nyatakan persamaan kedua menggunakan metode substitusi. Saya ulang ya, karena ada tadi aku suara-suara sumbang. Edit kan. Oke, jadi kita sudah input soalnya. Oke, kita bisa saksikan sama-sama di layar. Langkah yang ditampilkan itu adalah menggunakan metode substitusi. Jadi dia ambil persamaan kedua, X kurang Y sama dengan 2, dirubah menjadi X sama dengan Y tambah 2. Oke? Coba kita lihat hasil yang bawah. Y 8,8/5 atau 1,6 sama? Kemudian nilai X-nya 18/5 atau 3,6. Sama ya? Sekarang kita minta menggunakan metode eliminasi. Nah, yang ditampilkan ternyata adalah metode campuran. Ya. Jadi belum sesuai dengan permintaan kita. Yang kita minta adalah metode eliminasi. Tapi yang dikasih oleh AI adalah metode campuran. Campuran itu artinya satu mencari variabelnya yang metode substitusi, satu eliminasi. Nah, kalau kita lihat jawabannya, dia katakan di sini substitusi, baru bilang di bawah eliminasi. Nah, kita minta lagi pakai metode eliminasi.
Nah, ini. Langkah pertama samakan koefisien salah satu variabel. Bisa variabel X dulu. Nah, persamaan 1 sudah ada 2X, persamaan 2 hanya X. Maka persamaan 2 kita kali dengan angka 2 agar menjadi 2X. Menghasilkan Y sama dengan 8/5. Kemudian eliminasi berikutnya adalah koefisien daripada variabel Y. Oke. Maka persamaan kedua dikali dengan 3 supaya koefisiennya Y sama. Menghasilkan X sama dengan 18/5. Sama dengan metode kecerdasan kita sendiri. Nah, dari kesimpulannya soal SPLDP ini, apa yang bisa kita simpulkan bersama mengenai penggunaan AI? Kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Kecerdasan buatan ini seperti apa menurutnya kalian? Apa kira-kira Rifka? Apa menurutmu? Apa kegunaannya ini? Penggunaan AI seperti ChatGPT. Untuk memverifikasi satu soal. Oke, jawabannya itu untuk memverifikasi soal. Jadi setelah kalian jawab soal ya, jadi jangan dikasih soal langsung minta jawabannya di AI tanpa ditahu caranya. Jadi paling tidak kerja dulu secara mandiri. Kemudian setelah itu verifikasi jawaban kalian. Verifikasi dalam arti ini dicek kebenarannya soal tak. Apakah sama pengerjaannya menggunakan kecerdasan buatan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya saya bagi beberapa kelompok. Ini saya tentukan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan dirubah kembali posisinya. Ini kalau bisa saya kasih jarak antara kelompok. Jangan sedikit lah. Itu ya. Sama di belakang. Sini hijau. Ini juga sekarang sudah duduk berdasarkan kelompok ya. Kita bagikan LKPD ya. Satu. Jangan lupa ditulis nama, kelas sama anggota masing-masing. Kemudian soal KPD-nya juga sekaligus saya akan tampilkan di layar. Oke. Coba diperhatikan petunjuk pengerjaannya. Jadi yang pertama adalah bacalah soal dengan cermat. Kemudian yang kedua, kerjakan soal secara berkelompok terlebih dahulu menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Oke, kemudian setelah kalian dapat secara manual, kita menggunakan aplikasi AI seperti ChatGPT atau bisa juga menggunakan Photomath, aplikasi Photomath yang ada di HP-nya kalian sendiri. Kemudian kita diskusikan hasilnya bersama. Kemudian setelah itu akan ada pengisian hasil refleksi secara individu. Oke? Berikut soalnya. Oke, silakan dikerja. Saya kasih waktu 10 menit.
Coba kita dulu zoom ke soal baru ke step kelompok. Kalau sudah ada jawabannya, silakan verifikasi menggunakan salah satu AI ya, seperti ChatGPT. Kemudian bisa juga menggunakan aplikasi Photomath. Lihat nih. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Kita presentasikan hasil jawaban setiap kelompok. Saya minta terlebih dahulu ke kelompok 1. Mungkin bisa diwakilkan oleh Muhammad Rifkal menggunakan metode eliminasi. Oke, silakan kelompok 1.
bawah dia. Oke, kelompok 1 dapat hasil kumpulan penyelesaiannya adalah 3000 X-nya, kemudian Y-nya adalah 9000. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, berikutnya kita ke kelompok 2, kita bandingkan hasilnya menggunakan metode substitusi. Oke, saya minta Marsha. Gak usah dihapus ya, garisnya dihapus.
Oke, untuk tim kelompok 2 hasilnya adalah 3.000,9.000. Sama ya dengan menggunakan metode eliminasi. Kita bertangan dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya di kelompok 3 saya minta di kelompok 3 kita verifikasi hasil jawabannya menggunakan AI. Salah satu AI yang akan kita gunakan adalah apa kelompok 3? Menggunakan apa? Chat GPT. Oke, saya minta tulis. Oke, silakan langsung ke sini ke laptop. Copy. Langsung kontrol. Menggunakan metode eliminasi. Oke, jadi ditampilkan di layar. Sulis sudah gunakan Chat GPT dengan memberikan clue meminta jawaban menggunakan metode eliminasi. Kita lihat jawabannya. Berapa nilai jawabannya Sulis? X-nya. Ke bawah lagi. Oke, jadi X-nya sama dengan hasilnya. X-nya sama dengan 3.000 atau X itu adalah buku tulis dan Y sama dengan 9.000 gambar. Apakah sama dengan pengerjaan kelompok 1 tadi? Sama. Oke, jadi bisa dipastikan bahwa hasilnya ini adalah sama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, berikutnya ke kelompok 4. Kita lanjut menggunakan metode substitusi. Saya minta Andi ini. Langsung saja minta menggunakan metode substitusi. Menggunakan metode substitusi. Lihat. Ke bawah. Oke, kita perhatikan di langkah yang diminta dalam metode substitusi. Coba kasih turun lagi ya ini. Menghasilkan Y sama dengan 9.000.
Kemudian berikutnya X sama dengan 3000. Oke, sama. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk Oke, setelah kita presentasikan hasil jawabannya dari kelompok 1 sampai kelompok 4, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Jangan terlalu. Coba angkat tangan. Pak, Ya. jangan terlalu bergantungan pada CI. Oke, jadi AI itu bukan semata-mata digunakan 100% dalam penggunaan pembelajaran, tetapi hanya digunakan sebagai pendamping dalam pembelajaran. Seperti di bidang studi matematika, jawaban yang dihasilkan AI itu bisa memverifikasi jawaban daripada anak-anak sekalian. Jadi kalau ada tugas tak, sebaiknya dikerjakan dulu secara manual, kemudian nanti di akhirnya atau di endingnya bisa diverifikasi menggunakan AI seperti ChatGPT atau Photomath kalau di bidang studi matematika. Sama juga ketika kalian gunakan di mata pelajaran yang lain. Kenapa? Karena pada saat kalian nanti ujian atau nanti kalau ada TKA, tes kompetensi akademik yang berbasis komputer, itu yang digunakan itu bukan AI, jawaban AI, tetapi jawaban kecerdasan kalian sendiri. Jadi ini AI cuma dipakai untuk mendampingi pembelajaran, bukan semata-mata full AI yang mengerjakan. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya kita laksanakan refleksi untuk setiap individu. Refleksinya seperti yang ada di layar. Yang pertama adalah apa yang kamu pelajari hari ini. Kemudian apa manfaatnya menggunakan AI dalam membantu belajar matematika. Kemudian berikutnya bagaimana yang masih membingungkan. Oke, saya minta semua menuliskan dulu hasilnya. Kemudian saya meminta 2 orang perwakilan untuk membacakan ke depan hasil refleksi itu sendiri. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Kamu. Oke, saya minta 2 orang dari setiap kelompok atau perwakilan saja dari kelompok 2 untuk memberikan refleksi hari ini, membacakan hasil refleksi tentang apa yang kalian pelajari hari ini, kemudian apa manfaat AI itu untuk belajar matematika, kemudian bagian mana kira-kira yang masih membingungkan. Saya minta kepada Dinara dulu. Silakan. Hari ini saya mempelajari materi SPLDP atau sistem persamaan dengan 2 variabel. Manfaat yang dihasilkan adalah membantu memverifikasi hasil jawaban. Dan menurut saya yang membingungkan bagi saya adalah apakah hasil yang dikerjakan oleh AI benar atau salah. Oke, terima kasih untuk refleksi berikutnya. Saya mau siswa cowok lagi dari kelompok 4, Amri. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kemudian apa manfaat menggunakan AI? Kemudian bagian mana yang masih membingungkan? Silakan Amri. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang saya pelajari hari ini itu adalah SPLDP atau sistem persamaan linear 2 variabel dengan 2 metode. Yang pertama eliminasi dan yang kedua substitusi. Yang kedua, apa manfaat menggunakan AI dalam membantu belajar matematika? Kita bisa mencari soal lain yang sama dengan materi tersebut sehingga bisa menambahkan pengetahuan kita dan lebih terlatih lagi dalam mengerjakan soal. Yang ketiga, bagaimana yang membingungkan bagian struktur dari AI. Oke, terima kasih untuk jawabannya.
Sudah dikat. Oke, tadi teman-temannya dua perwakilan sudah memberikan hasil refleksi pembelajaran hari ini. Jadi saya harap ke depannya kita bisa menyandingkan atau mengintegrasi penggunaan AI dalam penggunaan seperti ChatGPT atau Photomath di bidang studi matematika itu sendiri. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar materi berikutnya. Kalau ini adalah dua variabel, maka pertemuan berikutnya kita loncat lagi ke tiga variabel SPLTP. Oke, jadi saya harap anak-anakku di rumah tetap bijak dalam menggunakan AI. Kenapa? Karena kalau disalahgunakan kini AI akan berdampak buruk juga sama kalian. Kenapa? Karena jangan sampai yang cerdas itu adalah AI itu sendiri, bukan kita yang cerdas. Saya kira hari ini cukup. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.